My Great Husband. Penulis, Dio Zheng. Selamat mendengar. Bab 52 Liang Teknologi. Sesampainya di rumah Niayu, di tangan Yogi Chen sudah ada beberapa bungkus bahan-bahan obat yang sudah dibalut dengan kertas minyak. Di dalam buku tertulis bahwa penyulingan pil obat paling baik menggunakan tungku penyulingan. Jika tidak ada tungku tersebut, boleh menggunakan pot tanah liat yang biasa digunakan untuk merebus obat, hanya saja khasiat obatnya akan sedikit melemah. Untuk sementara ini, tungku penyulingan tidak perlu dipikirkan. Maka, hanya bisa menggunakan pot tanah liat untuk menggantikannya. Setelah menuang bahan-bahan obat dengan takaran dan dosis yang tepat, Yogi Chen pun mulai membuat pil penyelamat. Pada saat ini, manfaat teknologi zaman sekarang pun terlihat jelas. Penyulingan pil penyelamat ini sangat memperhatikan besar kecilnya api dalam proses pembuatan. Untuk hal ini, jika memakai kompor pasti akan lebih mudah dikendalikan. Waktu pembuatan pil penyelamat ini sedikit lebih panjang, yaitu 2 jam. Karena bosan, Yogi Chen pun mengeluarkan buku yang berjudul Feng Shui Pakuakanyu dan mulai membacanya dengan seksama. Buku tentang Feng Shui ini sangat bagus. Ia yang awalnya mengira bahwa buku ini akan sangat sulit dipelajari, tetapi tak disangka malah dari hal-hal yang sederhana beralih ke hal-hal yang mendalam, membuat Yogi Chen semakin fokus membacanya. Sembari membaca, Yogi Chen tak tahan dan melihat tata letak kamar Niayu, lalu menyesuaikan satu persatu tata ruang kamar itu dengan yang ada di buku. Setengah jam kemudian, Yogi Chen menarik suatu kesimpulan bahwa tata ruang kamar Niayu sangatlah masuk akal. Meski Feng Shui yang ada tidak begitu bagus, tetapi juga tidak terlalu buruk. Tak terasa, 2 jam pun berlalu. Yogi Chen menutup bukunya, mematikan api, lalu dengan tak sabar ia membuka penutup pot tanah liat itu. Di saat ia membuka penutup tersebut, aroma wangi merebak keluar dari dalam pot. Benar-benar ajaib. Jika dipikir dengan logika, di dalam pot tersebut ada obat herbal sehingga aroma yang seharusnya keluar adalah aroma obat herbal yang menyengat, tetapi yang keluar dari dalam pot tersebut justru adalah aroma wangi. Ia pun bergegas melihat ke dalam pot tersebut. Di dalamnya ternyata benar-benar ada sebuah pil berwarna ungu kehitaman. Hal ini membuat hati Yogi Chen bergejolak dan bersemangat. Setelah membereskan barang-barang yang ada di dapur, Yogi Chen cepat-cepat membungkus pil penyelamat itu, lalu kembali ke ruang tamu. Ia melihat-lihat jam, ternyata sudah dini hari. Karena takut ada sesuatu yang terjadi pada Niayu tengah malam, Yogi Chen pun langsung berbaring di atas sofa dan tertidur semalaman. Hari kedua, langit cerah, Niayu yang ada di dalam kamar pun terbangun karena haus. Ia berjalan ke ruang tamu dan mendapati Yogi Chen yang badannya menggulung di atas sofa. Kenapa kamu masih belum pergi? Niayu berjalan ke arah Yogi Chen dan menggoyangkan badannya. Yogi Chen membuka matanya yang masih mengantuk. Melihat Niayu yang berdiri di sebelahnya, ia pun mengusap matanya sambil berkata, "Kamu sudah bangun?" "Iya." Niayu menganggukkan kepala. "Kenapa kamu masih belum pergi? Kamu begitu lemah, aku takut pil penguras tenaga itu ada efek sampingnya, makanya aku." Yogi Chen mengelus hidungnya, lalu berdiri dari sofa. Wajah Niayu memerah, teringat akan dirinya yang kemarin malam ternyata tidur satu atap dengan seorang laki-laki, membuat wajahnya sedikit panas. Ia pun berkata, "Terima kasih." "Tidak masalah," kata Yogi Chen, lalu ia melihat Niayu dan muncul sedikit kecurigaan. "Bukankah kamu bilang harus 20 jam baru tubuhmu bisa pulih dan bisa bergerak? Sekarang 10 jam saja belum sampai. Ini bukan apa-apa, jika saja aku bisa menembus tingkat kelahiran, 2-3 jam saja juga bisa pulih." Dengan cepat, ia pun memperlihatkan senyum pahitnya. Mencapai tingkat kelahiran bukanlah hal yang begitu mudah dilakukan. Sudah berapa banyak seniornya yang berhenti di tingkat masa depan sempurna ini. Meski dirinya memiliki kualifikasi yang cukup bagus, tetapi mencapai tingkat kelahiran ini tidak segampang menjentikkan jari tangan. Hati Yogi Chen sedikit bergetar.
Ia tersenyum sambil berkata, bukannya hanya tingkat kelahiran. Apa susahnya? Niayu tercengang, lalu menggelengkan kepala tak berdaya sambil berkata, tingkat kelahiran tidak segampang itu. Aku menghabiskan waktu 10 tahun untuk bisa sampai di masa depan sempurna. Jika mau mencapai tingkat kelahiran, jangan harap bisa mencapainya dalam waktu 1-2 tahun saja. Pembinaan sama sekali tidak semudah seperti yang kamu bayangkan. Kalau kamu tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Yogi Chen mengangkat bahunya, lalu mengambil pil yang sudah dibungkusnya itu dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, aku punya sebuah pil dan seharusnya bisa membantumu. Pil? Pil apa? Niayu tertegun. Yogi Chen membuka kertas minyak itu dan tampak pil ungu kehitaman di dalamnya. Melihat pil ini, pandangan Niayu pun seketika tersedot oleh pil tersebut. Ini pil apa? Tanya Niayu tak mengerti. Yogi Chen awalnya ingin mengatakan bahwa ini adalah pil penyelamat, tetapi ia berpikir lagi, pil ini juga baru kali pertama dibuatnya. Ia juga tidak tahu apakah benar ada efek dan khasiatnya atau tidak. Kalau sampai tidak ada khasiatnya, hal ini benar-benar memalukan. Ia pun berkata, aku juga tidak tahu ini pil apa. Temanku yang memberikan pil ini padaku. Setelah itu, ia kembali menambahkan, awalnya masih ada satu pil lagi, tetapi pil itu sudah kumakan. Belum selesai berbicara, Niayu langsung mengambil pil itu dari tangan Yogi Chen dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meski ia tidak tahu apakah pil ini memiliki manfaat atau tidak, tetapi Yogi Chen pasti tidak akan melukai dirinya. Bagi Niayu, Yogi Chen bukan hanya sekedar pembawa hoki bagi dirinya, tetapi juga merupakan penolongnya. Jika kemarin malam bukan Yogi Chen yang datang menyelamatkannya, dirinya sepertinya sudah tidak perawan lagi. Yogi Chen memperhatikannya dengan serius, matanya terpancar secercah penantian. 1 menit pun berlalu, Yogi Chen bertanya, bagaimana? Apakah kamu merasakan sesuatu? Niayu menggelengkan kepala dan berkata, sama sekali tidak merasakan apa-apa. Wah, kenapa bisa sama sekali tidak ada rasa? Aku tidak mungkin membuat sebuah obat palsu, kan? Pil penyelamat ini tidak mungkin menipu orang, kan? Melihat Yogi Chen yang sedikit canggung, Niayu pun mengerti isi hatinya, lalu berkata, aku tidak apa-apa, kamu jangan khawatir. Yogi Chen menggaruk kepalanya dengan canggung. Baru saja ia akan berbicara, siapa sangka di saat ini telepon Niayu berbunyi. Rupanya, pihak kepolisian yang meneleponnya dan memintanya segera kembali ke markas. Yogi Chen juga tidak berkata banyak. Setelah berpamitan dengan Niayu, ia pun langsung turun ke bawah. Baru saja mobil yang dikendarainya keluar dari perumahan, Michelle Su meneleponnya. Yogi Chen, kamu ada di mana? Baru saja telepon diangkat, terdengar suara Michelle Su yang gelisah dari seberang telepon. Ada masalah di rumah. Kenapa? Tanya Yogi Chen, hatinya cemas. Teman ayahku yang bernama Jack itu tiba-tiba menghilang. Semua uang keluarga, ayahku, sudahlah, tidak ada gunanya juga memberitahumu. Belum sempat Michelle Su selesai bicara, telepon langsung dimatikan. Michelle Su sedikit kesal, ia tidak mengerti kenapa dirinya menelepon Yogi Chen. Setelah ia memberitahunya tentang kejadian ini, lalu apa? Yogi Chen juga tidak bisa membantunya. Setelah teleponnya ditutup, Yogi Chen sama sekali tidak marah. Ia dari awal sudah tahu perihal Clifford Su yang menggunakan seluruh modal keluarga Su untuk investasi. Guru Jack yang dibicarakan itu jelas-jelas merupakan seorang penipu. Kejadian ini merupakan kejadian penipuan. Akan tetapi, Michelle Su merupakan anak dari Clifford Su. Orang ini sudah menyakiti dirinya, sekarang ia pun mengikut sertakan anak dan istrinya. Yogi Chen tidak tahu harus berkata apa lagi. Yogi Chen membuang napas, lalu berkata, sudahlah, lagi pula ini juga urusan suami istri. Aku akan membantumu sekali lagi. Setelah itu, ia pun mencari sebuah nomor telepon di kontak ponselnya. Nomor ini sudah hampir 5 tahun tidak pernah dihubunginya. Direktur Chen, apa perintahmu?
Setelah telepon diangkat, terdengar suara yang sangat tegas dan penuh rasa hormat. Edwin, aku ingin kamu membantuku mengurus sesuatu hal, kata Yogi Chen. Nama panjang Edwin adalah Edwin Ding, ia merupakan presidir Liang Teknologi. Dari luar, ia memang adalah presidir perusahaan, tetapi bos sesungguhnya adalah Yogi Chen. 5 tahun silam, Yogi Chen menaruh investasi dan mendirikan Liang Teknologi. Semua kekuasaan dan kontrol penuh diserahkan kepada Edwin Ding untuk mengelolanya. Ia menghabiskan waktu 5 tahun untuk membuat Liang Teknologi dari sebuah perusahaan kecil, perlahan berkembang menjadi perusahaan ilmiah dan teknologi terkemuka di seluruh negeri. Tentu saja, urusan investasi Liang Teknologi selain melibatkan Edwin Ding, tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan keluarga Chen pun tidak tahu kalau ada sebuah perusahaan ini di bawah nama Yogi Chen. Katakan saja, aku pasti akan mengurusnya, kata Edwin Ding bersemangat. Sudah 5 tahun berlalu, akhirnya Yogi Chen menghubungi dirinya. Sama dengan Albert Zhao, Martin Zhou, dan yang lainnya, Edwin Ding pada awalnya juga merupakan seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Jika bukan karena kepercayaan yang diberikan Yogi Chen, sampai saat ini ia mungkin saja masih terus kerja lembur tanpa kenal waktu dengan gaji yang hanya beberapa ribu RMB saja. Kamu segera atur orang untuk pergi ke kediaman keluarga Su di kota Sichuan, lalu. Yogi Chen sembari berbicara, Edwin Ding sembari mengambil kertas dan mencatat. Ia takut dirinya melewatkan sesuatu. Setelah Yogi Chen selesai berbicara, Edwin Ding menganggukkan kepala dan berkata, aku mengerti, Direktur Chen, sekarang aku akan pergi mengurusnya. Baik, Yogi Chen menganggukkan kepala, lalu berhenti sejenak dan kemudian berkata kepada Edwin Ding, Edwin, beberapa tahun ini kamu bekerja dengan sangat baik dan tidak mengecewakanku. Direktur Chen, mendengar pujian Yogi Chen, tenggorokan Edwin Ding seketika tersendat sampai ia tidak bisa berkata apa-apa. Bab 53 menambah kemalangan orang. Villa keluarga Su. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Su berkumpul di aula villa. Nenek Su duduk di kursi pertama dengan wajah muram. Clifford Su berdiri di sana dengan bingung, wajah ragu dan malu. Semua orang keluarga Su melihatnya sambil menggertakkan gigi mereka, seperti ingin memakan daging manusia. Clifford Su, dasar pembohong. Kamu berbohong kepada nenek dan menginvestasikan semua uang keluarga Su. Apa hasilnya? Aku sudah tahu, si Jack, orang yang kamu bilang itu tidak bisa dipercaya. Apakah di surga dapat terjadi hal sebaik ini? Clifford Su, kamu adalah penjahat dari keluarga Su. Mereka semakin banyak berbicara semakin keterlaluan, dan mereka semakin marah, mereka sepertinya ingin meludahinya. Kalian semua jangan pergi mencarinya, akan ada solusi untuk masalah ini. Michelle Su berdiri di samping dengan sangat tegang. Itu semua adalah dana modal kerja keluarga Su. Jika tidak mendapatkannya kembali, keluarga Su akan berada dalam bahaya. Keluarga Su yang begitu besar ini, upaya besar dari beberapa generasi akan dikubur di tangan ayahnya sendiri. Julia Tang juga bingung. Dia buru-buru berbicara, semuanya jangan cemas, santai saja, jika ada yang ingin dikatakan, bicaralah dengan baik-baik. Kentutmu bicara baik-baik, jika uang itu tidak dapat kembali, maka kalian bertiga akan menjadi penyebab masalah keluarga Su dan memalukan keluarga Su. Kata-kata jahat, seperti bilah tajam, menembus ke dalam hati kedua wanita itu tanpa ampun, membuat wajah ibu dan putrinya pucat. Nenek keluarga Su juga menatap Clifford Su dengan kekecewaan besar. Clifford, kamu benar-benar mengecewakanku. Ini semua dana keluarga, jika kamu tidak mendapatkannya kembali, keluarga Su akan jatuh ke dalam krisis keuangan, dan upaya besar dari beberapa generasi akan sia-sia. Petik 2. Clifford Su hampir ingin menangis pada saat ini. Bu, aku juga tidak mau seperti ini. Siapa tahu bahwa Jack benar-benar akan hilang. Aku telah menggunakan semua cara untuk menemukannya. Munafik, aku lihat bahwa semua ini adalah jebakan yang kamu rancang. Pada saat ini, semua orang tidak tahu siapa yang mengatakan kalimat seperti itu.
Boom! Tiba-tiba, suasana menjadi lebih panas, kondisi masalah ini di luar kendali, orang-orang mulai berteriak. Tidak salah lagi, ini pasti adalah ulah kamu dan Jack yang bersekongkol untuk menipu uang keluarga. Clifford Su, ayolah kamu mengaku, bisa saja kamu bisa mendapat hukuman yang ringan. Sialan, mengetahui bahwa hal ini tidak dapat diandalkan, dia masih menghasut orang untuk bertindak, ternyata dia sedang memainkan perannya. Orang-orang sangat emosi, Clifford Su sangat kebingungan. Jika dia benar-benar ditahan, dia akan diingat orang sebagai penjahat keluarga Su. Bagaimana bisa aku menipu kalian? Aku juga keluarga Su. Clifford Su dengan cepat menjelaskan, selain itu, semua harta aku juga telah dimasukkan ke dalamnya. Bagaimana aku bisa menipu diriku sendiri? Namun, semua orang tidak memberinya wajah. Satu persatu, semua orang sangat marah dan berseru ingin membunuhnya. Pada saat ini, seorang putra keluarga Su tampak bingung. Dia berjalan ke aula dan berkata kepada nenek keluarga Su, "Nenek, sekarang kondisi tidak baik. Yedi Yu, kepala keluarga Yu, dia sudah ada di sini. Dan ada juga beberapa klien lain yang telah bekerja sama dengan kita, mereka juga datang." Begitu suara itu dikeluarkan, pintu aula didorong terbuka. Beberapa orang masuk, dipimpin oleh Yedi Yu, kepala keluarga Yu. Begitu dia memasuki aula, dia langsung menyerbu nenek keluarga Su di kursi pertama dan berkata, "Nenek, aku memikirkan proyek di antara kedua keluarga kita yang baru saja diajak kerja sama, dan kupikir masih ada banyak masalah yang harus dibahas. Lebih baik kerja sama ini dihentikan untuk sementara waktu." Petik 2. Pada saat ini, nenek keluarga Su hanya berdiri dari posisinya, dan senyum di wajahnya tidak memudar. Dia sangat malu ketika mendengar kata-kata itu, "Kepala keluarga Yu, kedua keluarga kita bukannya bekerja sama dengan baik, mengapa kamu berhenti dengan seenaknya kamu saja?" Petik 2. Pada saat Yedi Yu ingin berbicara, Grady Zeng, Direktur Haosheng Group, melangkah maju dan berkata, "Nenek Su, aku pikir kerja sama kita juga akan dihentikan." "Kenapa?" Nenek keluarga Su berpura-pura bingung, "Bukankah kerja sama itu berjalan dengan baik?" "Kamu jangan berpura-pura bingung." Grady Zeng tertawa seperti Buddha Maitreya, "Kita semua telah menerima berita, perusahaan keluarga Su kalian baru-baru ini menginvestasikan semua dana keluarga ke luar negeri, dan semua uang telah hilang. Sekarang perusahaan kalian tidak memiliki dana. Bagaimana kita bisa bekerja sama di kemudian hari?" Direktur Zeng benar, keluarga Su hampir menjadi seperti perusahaan tempurung, perusahaan yang aktif tetapi tidak memiliki kegiatan. "Apa yang akan kalian gunakan untuk kerja sama dengan kami?" "Itu benar, kamu bahkan tidak mampu mengeluarkan uang untuk melakukan proyek, jadi jangan membebani kami." Kata-kata Grady Zeng telah disetujui oleh direktur perusahaan lain. Nenek keluarga Su sangat kebingungan, tetapi dia masih terpaksa untuk tersenyum. "Semuanya, tolong dengarkan aku. Perusahaan keluarga Su kami sebenarnya tidak separah yang kamu kira, dan masalah kerja sama akan tetap." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yedi Yu menggelengkan kepalanya dan memotong kata-katanya, "Nenek, aku menghormati kamu sebagai anggota tertua dari keluargamu. Kita sebagai generasi muda seharusnya tidak berbicara seperti ini, tetapi kita sedang membicarakan bisnis. Sekarang keluarga Su kalian sedang dalam kesulitan. Kami semua memiliki sekelompok besar karyawan untuk digaji. Tolong maafkan aku." Petik 2. Kepala keluarga Yu benar. "Melihat hubungan persahabatan kita sebelumnya, kami tidak menginginkan dana tindak lanjut dari proyek ini. Kamu mengembalikan dana proyek sebelumnya itu sudah cukup." Grady Zeng dan Yedi Yu sangat kompak satu sama lain. Mereka mengatakan dengan sangat indah, bahkan mereka tidak memberinya kesempatan untuk menyangkal. "Benar, kembalikan juga milik kami. Bisnis perusahaan keluarga kita kecil, tidak mampu menanggung risiko, dan nenek juga tidak ingin kita memintanya ketika keluarga Su sudah bangkrutkan." Dari dimulai oleh Yedi Yu, dan kerja samanya dengan Grady Zeng,
orang lain juga mendesak langkah demi langkah, tidak memberikannya kesempatan untuk bertanya. Kali ini, semua keluarga Su tidak bisa duduk diam. Ketua keluarga Yu, bukankah tidak sopan bagimu untuk melakukan ini? Bagaimanapun juga, kami adalah mitra kalian, tetapi kalian malah menambah kemalangan orang. Sebelumnya, ketika perusahaan keluarga Su sukses, kalian datang satu persatu untuk mencari kerja sama. Sekarang kami keluarga Su hanya punya sedikit masalah, kalian malah datang untuk menagih hutangnya. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dalam menghadapi kritik dan penghinaan keluarga Su, Yedi Yu dan Grady Zeng tidak mau menunjukkan kelemahan mereka, dan mereka semua mulai saling memarahi. Nenek keluarga Su sudah sangat pusing dan kesal. Setelah duduk di kursinya dengan tidak tenang, dia menepuk meja dengan penuh tenaga. Cukup, kalian jangan beribut. Semua orang dari keluarga Su diam ketika mereka mendengar kata-kata nenek itu. Nenek keluarga Su menggosok pelipisnya yang bengkak dan berkata kepada Yedi Yu dan yang lainnya, "Ketua keluarga Yu, Direktur Zeng, karena kamu telah mengatakan ini, ya sudahlah, kami tidak bisa mengatakan penjelasan kepada kalian. Nah, melihat hubungan persahabatan antara kita sebelumnya, bagaimana kalau kalian memberikan kami waktu beberapa hari?" Petik 2. Ini, Yedi Yu dan Grady Zeng saling memandang dan setelah mendapatkan persetujuan, mereka mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan memberi waktu kepada kalian 3 hari. Nenek keluarga Su, meskipun kamu mengenal Jeffrey Liu dan Martin Zhou, kamu tidak akan meminjam uang kepada mereka, kan?" Petik 2. Pemimpin keluarga Yu benar. Nenek, ketika kamu berulang tahun ke-70, orang-orang besar ini datang untuk memberi kamu hadiah. Jika kamu dalam kesulitan, mereka tidak akan berdiri di samping kalian untuk membantu. Kata Grady Zeng, "Setelah 3 hari, jika kami tidak mendapatkan uang, maka kita harus bertemu di pengadilan." Setelah mengatakan kata-kata ini, satu rombongan pergi. Ketika mereka pergi, nenek keluarga Su dengan lemas duduk di kursinya, merasa bahwa masa depan keluarga Su suram. Uang yang terutang kepada mereka lebih dari 100 juta RMB, sekitar 200 miliar rupiah dalam 3 hari, di mana bisa mengumpulkan uang begitu banyak untuk mereka. Dirinya tidak saling mengenal terhadap kumpulan orang-orang Martin Zhou. Beberapa waktu lalu pada saat ulang tahunnya ke-70, dia juga kebingungan mengapa mereka bisa datang untuk merayakan ulang tahun. Dia melirik orang-orang keluarga Su yang sedih, dan dia juga tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah Tuhan ingin menghancurkan keluarga Su? Ketika semua orang bingung dan suasananya kacau, pintu aula didorong terbuka lagi. Di antaranya, seorang pria yang menggunakan setelan jas dan sepatu kulit, yang memiliki kepribadian tidak biasa perlahan berjalan masuk. Pada saat ini, semua orang keluarga Su menatapnya. Kamu, nenek keluarga Su menatapnya dengan fokus. Pria muda di depannya sangat asing. Dia tidak memiliki kesan sama sekali, bukan seperti orang yang telah bekerja sama sebelumnya. Mulut lelaki muda itu sedikit terangkat, dengan sangat sopan meletakkan tangannya di dadanya dan sedikit mengangguk. "Kamu adalah nenek keluarga Su kan? Namaku Edwin Ding, presdir dari Liang Teknologi." Wah, begitu Edwin Ding berbicara, semua keluarga Su mulai menjerit. Bab 54-1 miliar RMB. Apa, dia presdir Liang Teknologi? Ini sulit dipercaya, dia terlalu muda. Orang-orang mulai berseru. Nenek keluarga Su juga berdiri dari kursi dan menatapnya dengan wajah terharu. Liang Teknologi adalah perusahaan terkemuka di bidang sains dan teknologi. Sungguh luar biasa bahwa pemuda ini adalah presdir Liang Teknologi. Seorang lelaki penting seperti dia, tidak disangka datang ke kota Sichuan dan mengunjungi keluarga Su atas inisiatifnya sendiri. Ini, apa yang terjadi? Mendengar suara-suara diskusi dari keluarga Su, Edwin Ding tidak peduli. Keluarga Su hanyalah keluarga kelas 3 di kota Sichuan, yang tidak begitu hebat. Jika bukan karena Presdir Chen memintanya untuk datang, dia tidak akan pernah berurusan dengan keluarga seperti ini.
Ternyata itu adalah Presdir Ding. Lebih baik melihat secara langsung daripada mendengar namanya, ternyata dia benar-benar pahlawan muda. Nenek keluarga Su memuji dia, meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Edwin Ding di sini, tetapi dia tidak ingin menunjukkan kebaikannya. Meskipun Edwin Ding sangat hebat, dia tidak mungkin bisa membuat masalah kepadanya tanpa alasan kan. Setelah itu, nenek keluarga Su melanjutkan, aku tidak tahu bahwa Presdir Ding akan datang ke rumah keluarga Su. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Ketika dia mengatakan ini, nadanya sedikit gelisah. Meskipun dia adalah presdir dari perusahaan besar seperti Edwin Ding, dia juga tidak percaya diri. Orang-orang keluarga Su juga sangat memperhatikan Edwin Ding. Mereka tidak tahu mengapa orang sepenting ini bisa datang ke rumah keluarga Su. Apakah Edwin Ding datang ke rumah keluarga Su untuk menagih hutang? Ini tidak benar. Perusahaan mereka sendiri belum pernah bekerja sama dengan Liang Teknologi. Bagi perusahaan besar seperti Liang Teknologi ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dan bekerja sama. Bagaimana bisa mereka pernah bekerja sama? Pada saat ini, dua pengawal di belakang Edwin Ding memindahkan kursi. Edwin Ding duduk di kursi dan memandangi nenek keluarga Su dan berkata, "Nenek, aku datang ke sini untuk berbicara tentang kerja sama dengan keluarga Su." Petik 2. Apa? Datang berbicara tentang kerja sama dengan keluarga Su. Mendengar ini, semua orang keluarga Su hanya bisa membuka mata dan mulut mereka dengan lebar, seolah-olah mereka melihat hantu. Wajah mereka dari awalnya yang penuh ketegangan, hingga syok, dan sekarang bersemangat, suasana hatinya seperti naik roller coaster. Ini adalah presdir Liang Teknologi. Jika bisa bekerja sama dengan perusahaan terkemuka seperti itu, kesulitan yang dihadapi keluarga Su saat ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Nenek keluarga Su juga sangat gembira. Siapa yang terpikir bahwa presdir Liang Teknologi secara pribadi datang ke rumahnya untuk bekerja sama? Hahaha, sekarang sudah mendapatkan cara untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi. Dia mengontrol kegembiraannya dan bertanya, aku tidak tahu, bagaimana Presdir Ding ingin bekerja sama dengan kami. Edwin Ding tersenyum dan berkata, kerja sama ini sangat sederhana. Aku tahu rantai modal keluarga Su putus, jadi aku membawa 1 miliar RMB lebih, sekitar 2 triliun rupiah. Gila, sekali buka suara langsung 1 miliar RMB, Edwin Ding benar-benar seorang bos besar di bidang sains dan teknologi. Jika dia mengatakan 1 miliar RMB, itu seperti mengatakan 10 RMB, sekitar 20.000 rupiah. Berapa nilai yang layak untuk perusahaan keluarga Su? Pada saat ini, semua keluarga Su menatap mata Edwin Ding dan mulai menjadi panas. Dengan adanya 1 miliar RMB ini, uang Yediyu, Grady Zeng, dan lain-lain akan dapat dibayar lunas, dan perusahaan keluarga Su dapat maju satu langkah untuk memperluas skalanya. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Su sangat senang. Tidak ada Yediyu dan Grady Zeng, tetapi sekarang ada Edwin Ding. Bahkan Tuhan pun sekarang sedang membantu keluarga Su. Dengan adanya dukungan dan bantuan bos besar ini, keluarga Su akan segera menjadi sukses. Aku ingin bertanya kepada kamu, apakah Tuan Ding memberikan semua 1 miliar RMB ini untuk keluarga Su? Hehehe, tentu saja. Edwin Ding berhenti sejenak dan berkata, namun, aku punya syarat. Mendengar jawaban pasti Edwin Ding, Nenek Su begitu bersemangat sehingga dia berkata tanpa ragu, Tuan Ding, silakan bicara. Syaratnya sederhana. Edwin Ding mengangkat satu jari, aku ingin memiliki 51% saham di semua industri keluarga Su. Apa? Ingin 51% saham keluarga Su? Senyum Nenek Su membeku. Semua orang di keluarga Su tertegun. Bukankah ini namanya menyerahkan industri keluarga Su kepada orang lain? 51%, ini adalah perebutan mendapatkan hak berbicara yang mutlak. Selain itu, saham keluarga Su tidak semua dikendalikan oleh keluarga Su. Ada juga beberapa saham kecil. Jika Edwin Ding secara pribadi mendapatkan kekuasaan saham mereka,
dia dapat mengeluarkan keluarga Su dari perusahaan dalam beberapa menit. Pada saat ini, pandangan setiap orang untuk melihat Edwin Ding telah berubah. Tampaknya pria yang tenang di depannya ini bukan manusia, tetapi serigala lapar yang ingin memakan orang. Yang paling penting adalah, waktu datangnya Edwin Ding begitu pas, dia bisa menghentikan keluarga Su dari masalah yang ada. Hanya ada dua pilihan di depan keluarga Su, yaitu bangkrut atau menjual sahamnya. Presdir Ding, syarat ini benar-benar keterlaluan. Edwin Ding masih tersenyum. Dia memandang nenek keluarga Su dan berkata dengan samar, "Nenek, bagaimana kondisi keluarga Su sekarang? Aku yakin bahwa kamu tahu lebih baik dari aku. Sekarang ini kondisi kalian dalam bahaya, ini sama sekali tidak berlebihan. Aku biasanya tidak pernah menjalin persahabatan dengan keluarga Su. Jika bukan karena kemauan Presdir Chen, aku juga tidak akan datang sendiri." Petik 2. Presdir Chen. Mendengar kata-kata Edwin Ding, semua wajah keluarga Su terkejut. Apa hubungan antara Presdir Chen dan Tuan Chen? Atau apakah mereka berdua adalah orang yang sama? Nenek keluarga Su sangat tertekan, nama keluarganya adalah Chen. Apakah Tuan Chen dan Presdir Chen ini adalah orang yang sama? Melihat nenek keluarga Su mengerutkan kening dan diam, Edwin Ding sedikit tidak sabar. "Nenek, apakah kamu setuju? Waktu aku sangat berharga, jika tidak memberikan jawaban selama 3 menit, kerjasama kali ini tidak akan berlaku selamanya." Petik 2. Nenek dari keluarga Su menghela napas dalam hatinya, ini benar-benar seperti mengusir serigala, kemudian datang seekor harimau lagi. Saat ini, keluarga Su berada di jalan buntu. Jika dia menolak, upaya besar dari beberapa generasi keluarga Su akan selesai. Ini bukanlah yang bisa dia tanggung. Jika keluarga Su hancur dari tangannya, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat leluhurnya setelah dia meninggal. Meskipun syarat yang dimintanya sulit untuk diterima, setidaknya keluarga Su tidak akan bangkrut. Dan setelah bekerja sama dengan Liang Teknologi, keluarga Su benar-benar akan bisa sukses dan menjadi harapan orang. Nenek Su menghela napas dan mengangguk pada Edwin Ding. "Presdir Ding, aku menyetujui syarat ini." "Nenek, pikirkan lagi." "Benar nenek, ini tidak bisa dijalankan. Jika kamu setuju, perusahaan keluarga Su tidak akan menjadi nama Su, tetapi akan diberi nama Ding." "Nenek." Ketika nenek Su setuju dengan persyaratan Edwin Ding, semua orang di keluarga Su tidak bisa duduk diam dan mulai berbicara. "Cukup. Tutup mulut kalian." Nenek Su berdiri dan dengan marah menegur orang-orang, "Ribut di depan tamu kita, di mana pendidikan kalian? Masalah ini sudah diputuskan, siapapun yang berani berbicara lebih banyak akan dikeluarkan dari keluarga Su, maka jangan lagi mengaku sebagai orang-orang dari keluarga Su." Petik 2. Nenek Su sangat marah. Jika bukan karena mereka yang tidak bisa meneruskan usaha leluhur, bagaimana bisa dia membuat keputusan seperti itu? Nenek Su bahkan mengatakan kata-kata seperti pengusiran terhadap keluarga Su, dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Untuk sementara waktu, orang-orang diam dan tidak berani mengatakan apapun terhadapnya. Edwin Ding tersenyum, dan setelah menandatangani perjanjian transfer saham dengan keluarga Su, dia memberi uang di depan keluarga Su. 20 menit kemudian, di luar villa keluarga Su ada mobil Bentley. Edwin Ding menelpon Yogi Chen. "Presdir Chen, urusan keluarga Su telah diselesaikan." Edwin Ding melaporkan dengan hormat. "Bagus, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tidak ada urusan untuk saat ini. Kamu lakukanlah apa yang harus dilakukan, Edwin Ding." "Ya, Presdir Chen." Setelah menutup telepon, wajah Yogi Chen menunjukkan senyum puas. Pada saat ini, dia sedang membaca buku Feng Shui Pakuakanyu, nama buku untuk lihat Feng Shui yang didapatkannya di makam. Buku ini benar-benar sangat menarik. Isi buku itu membuka dunia baru bagi Yogi Chen dan telah menarik perhatiannya. Adapun buku lain, yaitu Resep Qianjin, nama buku resep obat yang didapatkannya di makam. Yogi Chen tidak ingin berbicara. Dia membuat pil penyelamat sesuai dengan catatan yang ada di dalam buku, tetapi tidak berhasil sama sekali.
Dapat dilihat bahwa buku, resep Qianjin, ini adalah buku penipuan. Pada saat Yogi Chen bergumam, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengambil ponsel untuk melihat, tiba-tiba Nia Yu menelepon, orang yang aku bicarakan tiba-tiba langsung muncul. Begitu dia mengangkat telepon, terdengar suara bersemangat Nia Yu, Yogi Chen, apa nama pil yang kamu berikan kepada aku? Setelah aku memakan obat pil itu, aku berhasil menerobos ke tingkatan kelahiran. Aku sekarang adalah seorang biarawan awal tingkat kelahiran. Episode ini sudah berakhir, nantikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini bisa menjadi berkembang. Nantikan episode yang akan datang.